Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Masih bareng Widya Pradipta di Bincang Spesial kali ini. Dan masih bersama dengan Bawaslu Bantul ya. Minggu lalu sempat juga kita bersama dengan Bawaslu Bantul, tapi kali ini temanya berbeda ya Star Lovers ya. Jadi Star Lovers, pemutakhiran data ini adalah salah satu tahapan pemilu 2024. Dan dalam pelaksanaannya tentu aja membutuhkan yang namanya pengawasan dari Bawaslu ya. Dan seperti apa sih pengawasan pemutakhiran data pemilih sub tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu 2024, kita akan bahas bersama dengan Bapak Nuril Hanafi selaku Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Bantul. Selamat siang Pak Nuril. Selamat siang Mbak Widya. Ya. Akhirnya bertemu lagi ya dengan Bawaslu Bantul ya Star Lovers ya. Dan kita juga pastinya Star Lovers masih banyak yang tanya juga, bedanya dengan yang kemarin apa? Karena temanya kok hampir mirip ya gitu. Boleh langsung sampaikan pertanyaannya di WhatsApp kita di 0818621013 atau juga boleh ditulis di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm. Pak Nuril, kemarin bersama dengan Pak Jumarno itu membahas tentang pemutakhiran data pemilih subtahapan daftar pemilih sementara gitu ya Pak ya. Kemudian saat ini ada lagi daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu 2024. Bedanya apa Pak? Ya, baik Mbak Widya. Kalau secara tahapan ini kan tahapan pemilu untuk yang data pemilih kan namanya tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, awalnya memang kemarin ada data awal untuk data pemilih di pemilu 2024 itu berasal dari Dijukcapil yang disampaikan kepada KPU. Ya, kemudian dari KPU itu mensinkronkan data dari Dijukcapil yang disinkronisasi dengan data pemilu terakhir. Nah, dalam hal ini kemarin adalah pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul tahun 2020. Nah, dari data hasil sinkronisasi itu kemudian ada dilakukan pemutaran data pemilih di lapangan. Itu adalah pencocokan dan penelitian coklit ya, tahapan coklit. Okay. Nah, itu dilakukan oleh Pantarleh, petugas pemutaran data pemilih. Kami dari jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan pada saat tahapan coklit tersebut. Nah, setelah coklit itu selesai ya, Pantarleh menyetorkan hasilnya kepada PPS, Panitia Pemungutan Suara, jajaran KPU di tingkat kelurahan atau desa. Nah, kemudian setelah diproses, ya, jadilah daftar pemilih sementara. Nah, kemarin juga sudah ditetapkan di tingkat KPU Kabupaten Bantul. Nah, setelah itu diumumkan. Nah, diumumkan oleh KPU melewat PPS itu nggih diumumkan. Nah, disitulah ada salam menjadinya itu untuk masuk ke daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, ini kalau kemarin dibahas tentang daftar pemilih sementara, nah ini kita membahas tentang daftar pemilih hasil perbaikan. Nah, ini untuk perbaikan data ini ada beberapa poin ya, diantaranya untuk perbaikan elemen data pemilih ya, kemudian ada penambahan pemilih baru, nah, dan juga bisa jadi tapi memang ada pencoretan data pemilih yang tidak memenuhi syarat ya, data TMS. Nah, kemudian ini di pemilu 2024 ini baru ada juga ya, pertama kali, kalau dulu tidak ada, itu adalah adanya TPS lokasi khusus ya, TPS lokasi khusus. Nah, ini TPS lokasi khusus ini adanya instansi ya kan, instansi yang mengajukan, sifatnya mengajukan ya kepada KPU ya, KPU kabupaten paling tidak itu untuk diadakan TPS lokasi khusus di tempatnya dia. Misalkan itu adalah tempat pendidikan ya, kemudian misalkan ada semacam panti gitu nggih, kemudian lembaga pemasyarakatan atau LP. Nah, seperti itu boleh dijadikan TPS lokasi khusus. Nah, ini sifatnya nanti pengajuan. Nah, di Bantul juga ada nggih, seperti di universitas, di pondok pesantren ya, kemudian di Panti Wirida dan juga di LP Pajangan itu ada di situ. Nah, dari ini ya, kita dari jajaran pengawas pemilu kita melakukan pengawasan ya. Pertama, DPS yang diumumkan. DPS itu kan diumumkan kan oleh PPS di masing-masing kantor kelurahan atau kantor desa. Nah, di situ kita lakukan pengawasan. Ya, pengawasan secara langsung ya. Nah, apabila ada masyarakat juga yang ingin memberikan masukan terhadap data pemilih ya DPS tersebut, bisa langsung kepada PPS, atau juga kami juga membuka posko pengaduan ya terkait daftar pemilih ini. Bisa jadi ada masyarakat yang
belum masuk dalam daftar pemilih sementara tersebut. Nah, silakan bisa lapor ya kan, nyampaikan kepada kami posko pengaduan jajaran Bawaslu, baik itu Bawaslu Kabupaten Bantul ataupun juga di Panwaslu Kecamatan ya, di masing-masing kantor Panwaslu Kecamatan. Kita membuka itu, kita menerima posko pengaduan dari masyarakat. Nah, kami dari jajaran pengawas pemilu kita juga ada beberapa poin ya kita lakukan untuk upaya pendekatan pengawasan ya, untuk pengawasan. Nah, pertama kita konsisten memastikan aspek legalitas atau kepatuhan prosedur dan akurasi data. Nah, data pemilih ini harus benar-benar akurat ya, harus benar-benar akurat dan legal ya. Kita harus patuh terhadap regulasi yang ada. Karena data pemilih ini ya kita ketahui dari pemilu ke pemilu itu sering menjadi permasalahan ya. Nah, ketika nanti hasil pemilu ya kan, nah itu nanti bisa ketika ada sengketa hasil pemilu itu pun juga data pemilih itu juga sering yang diangkat, yang dipermasalahkan. Nah, oleh karena itu kita ingin mengawal ya, mengawasi untuk pendataan pemilih di pemilu 2024 ini benar-benar mendekati sempurna lah, benar-benar valid. Validitasnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kepatuhan prosedur. Nah, kita mengawasi tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat ya, tindak lanjut dan juga tindak lanjut atas saran perbaikan pengawas pemilu. Nah, apabila ada masukan ataupun tanggapan dari masyarakat, kita juga akan pastikan dari jajaran KPU itu sudah ditindaklanjuti, termasuk ya hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu itu juga kita sampaikan. Ya, ada dalam bentuk penyampaian hasil pengawasan dan juga ada saran perbaikan atau sering kita sebut SP. Nah, ini saran perbaikan ini juga harus ditindaklanjuti oleh jajaran KPU. Seandainya tidak ditindaklanjuti, nah nanti ada mekanisme tersendiri. Bisa jadi itu menjadi sebagai potensi pelanggaran yang terjadi. Nah, ini yang kita pastikan juga kita kawal sehingga perbaikan data pemilih ini menuju valid itu bisa benar-benar terwujud gitu kan. Itu tentang data pemilih ini. Kemudian akurasi data. Nah, akurasi data ada uji fakta, uji petik, dan juga kita melakukan patroli pengawasan ya. Ini. Nah, apabila kita memberikan saran perbaikan, itu juga diberikan data pendukung yang konkret ya dan valid. Misalkan kita sampaikan ada penduduk yang masih masuk namanya datanya masuk dalam DPS, daftar pemilih sementara, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, sebagai data pendukungnya itu ada satu yang bisa jadi data pendukungnya adalah satu akte kematian. Ya, apabila ada akte kematian maka itu sudah jelas valid ya kan, dan itu sebagai bisa menjadi nama yang nama tersebut itu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena sudah meninggal dunia. Nah, seandainya ada warga yang sudah meninggal tapi tidak punya akte, nah kan kita konfirmasi kepada keluarganya, kita lakukan penelusuran kepada keluarganya. Nah, memang kalau memang sudah bisa dipastikan ya kan yang bersangkutan memang meninggal dunia ya kan, nah itu nanti data itu nama-nama itu dan juga data lengkapnya itu nanti kita sampaikan, kita koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kelurahan. Nah, teman-teman Panwaslu Kecamatan di situ, dan nanti akan keluar surat keterangan atas nama ini sudah meninggal dunia dan ada tanda tangan serta stempel dari pemerintah kelurahan atau desa. Nah, itu juga sebagai data pendukung otentik ya, surat keterangan sudah meninggal dunia itu ya, meskipun belum ada aktenya, karena akte itu yang bisa mengurus kan adalah dari pihak keluarganya gitu kan. Namun kenyataan di lapangan ternyata cukup banyak yang sudah meninggal dunia namun belum punya akte kematian ya, karena belum diurus oleh keluarga ya Pak. Betul. Nah, namun dengan ini untuk kepentingan pendataan pemilu ya kan ya, itu kita juga udah kerjasama dengan beberapa stakeholder ya, termasuk dengan pemerintah ya, termasuk pemerintah daerah juga dan juga pemerintah desa, bisa diterbitkan suket itu sehingga ada legalitas untuk mencoret yang bersangkutan dalam daftar pemilih untuk pemilu ini. Nah, kemudian kita juga mengadakan analisa data analisa data ini agar akurat ya secara de facto maupun de jure, karena untuk pendataan pemilih itu kan secara de jure ya, prinsip secara de jure. Nah, jadi seandainya ada data warga yang masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS, namun ternyata yang bersangkutan itu tidak mempunyai KTP elektronik ya, dan juga kartu keluarga di sini ya, tapi di luar ya kan. Kan kalau kartu keluarga itu kan menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang misalkan ini di Bantul ya. Nah, di Bantul kan kodenya 3402, 34 DIY Bantul 02, 3402 awalnya. Kalau kartu keluarganya nomornya di depannya bukan itu, berarti dia bukan kartu keluarga di Bantul. Nah, meskipun ya
nomor KTP-nya bisa jadi Bantul. Kan kalau kita punya nomor KTP, NIK, nomor induk kependudukan itu kan tidak pernah berubah. Meskipun kita berpindah ke sana sini, NIK tidak berubah. Betul. Namun yang menunjukkan asli adalah nomor KK. Nah, begitu juga tadi data otentik ya. Misalkan ada warga yang masuk, misalkan dari luar, katakan luar Jawa, pindah ke DIY, pindah ke Bantul. Nah, NIK nomor KTP-nya ini kan tidak berubah, namun nomor KK-nya itu yang membuktikan, sehingga ketika kita menyampaikan kepada jajaran KPU hasil pengawasan kita, yang kita lampirkan adalah fotokopi KTP ya, dan juga fotokopi kartu keluarga, karena kartu keluarga menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat ini ada di Bantul. Kalau NIK kan tidak berubah gitu kan ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah objek data ya, salinan DPS ya kan, saran perbaikan ya kan, dan juga atas ini ya, posko kawal hak pilih yang dari kami lakukan ya, kami dari jajaran pengawas lakukan, nah, termasuk patroli pengawasan serta hasil koordinasi dengan stakeholder terkait. Nah, ini kita sampaikan kepada jajaran KPU juga, ini untuk objek-objek data kita ya. Dan juga kita lakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Kami pun juga melakukan pengawasan ya, dan juga supervisi kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa yang melakukan pengawasan ya. Itu kita lakukan supervisi. Mereka juga sering kita undang ya kan, untuk melakukan konsolidasi data hasil pengawasan, sehingga itu tadi harapannya untuk data pemilih ini benar-benar valid ya, menuju nanti daftar pemilih tetap ditetapkan. Jadi ada DPS, daftar pemilih sementara, kemudian ada DPS hasil perbaikan, baru selanjutnya ada daftar pemilih tetap. Prosesnya panjang. Tapi Pak, kalau menurut dengan tahapan yang di-share gitu ya ke publik, bahwa di tanggal 21 kemarin ada penetapan DPT. Nah, ini bagaimana nih Pak? Iya, betul ya. Nah, kemarin untuk DPS hasil perbaikan di tingkat kabupaten di Bantul ya, kemarin waktu itu ditetapkan tanggal 12 Mei 2023. Nah, waktu itu kemarin DPS hasil perbaikan di Bantul itu ditetapkan sebanyak 742.864. Oke. Nah, itu juga sudah turun. Dulu DPS ya, awalnya DPS itu ditetapkan di Bantul 744.475. Nah, kemarin DPS sampai ditetapkan 12 Mei, dan memang ya kemarin berapa? Sepekan yang lalu, 5 hari yang lalu lah ya, tanggal 21 Mei ini kemarin memang daftar pemilih tetap Juni mohon maaf. Tanggal 21 Juni kemarin ya, ini untuk daftar pemilih tetap itu di tingkat kabupaten ya, ditetapkan kemarin tanggal 21 oleh KPU Kabupaten Bantul. Kemarin juga berkurang juga ya. Di Bantul ini untuk daftar pemilih tetap ditetapkan kemarin sebanyak 742.074. Nah, ini sebenarnya naiknya cukup banyak ya. Ketika dulu pemilu 2019 ya, 5 tahun yang lalu, waktu itu jumlah DPT di Bantul itu sebanyak 707.009. Nah, cukup banyak sebenarnya. Walaupun ya sebenarnya waktu itu daftar pemilih tetap ya di Bantul itu juga ada DPT ya, daftar pemilih tetap hasil perbaikan, itu berkali-kali pada saat pemilu 2019. Nggak tahu ini nanti, kita masih menunggu juga ya, apakah nanti di pemilu 2024 ini yang kemarin tanggal 21 Juni 2023 sudah ditetapkan daftar pemilih tetap, apakah nanti akan ada daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Kami masih menunggu nanti kebijakan yang dari tingkat RI ya, karena daftar pemilih tetap ini kan sangat, daftar pemilih itu sangat dinamis ya kan. Nanti ada nyun sewu, ada yang meninggal dunia ya kan, ada yang pindah keluar ataupun pindah masuk. Nah, ini yang sangat dinamis. Jadi kami masih nunggu. Kalau misalkan yang pemilih baru ya pemilih baru sudah ditetapkan ya kan, tapi bisa jadi ada yang kemarin tercecer yang harus masuk itu kan, belum terdaftar. Dia sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah. Nah, itu misalkan belum masuk, nah kan bisa dimasukkan. Kalau saat ini daftar pemilih tetap udah dikunci, ya nggak bisa. Ya, dia nanti bisa menggunakan hak pilihnya itu di TPS, itu menggunakan KTP elektroniknya. Dan itu juga terbatas waktunya 1 jam terakhir, yaitu jam 12 sampai jam 13 gitu. Yes, karena begitu dinamisnya gitu ya, DPT ini selalu bisa berubah-ubah gitu ya, kapan saja ya Pak ya, bahkan sehari pun bisa berubah ya Pak. Ya betul ya, daftar pemilih memang sangat dinamis. Tapi itu tadi, apakah nanti untuk daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan ini akan ada perubahan menjadi daftar pemilih tetap hasil perbaikan? Kami masih menunggu. Yang jelas kami sudah mengawal dan kami mengawal untuk pelaksanaan daftar pemutaran data pemilih sampai dengan daftar pemilih tetap ini. Namun ini nanti kan juga DPT kan juga diumumkan ya,
Lah nanti juga yang diumumkan itu nanti juga masyarakat, ya kita harapkan masyarakat juga melakukan pengawasan partisipatif. Mereka melihat, mengecek apakah yang bersangkutan, ya kan, itu misalkan jenengan ya Mbak, ya, apakah sudah masuk dalam DPT atau belum. Nah itu harus dicek gitu kan. Nah cek. Nah sebenarnya nggak harus datang ke kantor kelurahan gitu, di tempat pengumuman secara langsung ya, tapi bisa juga itu yang secara online. Yang itu kita monggo bisa dicek para Star Lovers ya, itu silakan bisa dicek dptonline.kpu.go.id. Silakan nanti bisa memasukkan nama dan juga nomor induk kependudukan atau nomor KTP ya. Nanti di situ akan kalau seandainya jenengan sudah terdaftar dalam daftar pemilih, maka jenengan nanti akan keluar data-datanya sampai di TPS berapa jenengan terdaftar. Namun kalau seandainya belum terdaftar, maka di situ tidak ada. Nah ini kalau saat ini sampai hari ini nanti basisnya adalah yang ada di SIDAL, sistem data pemilih yang ada di KPU itu masih berbasis daftar pemutahiran sementara hasil perbaikan atau DPSHP, belum DPT. Karena DPT di tingkat RI, di tingkat nasional itu baru akan ditetapkan antara tanggal 3 atau tanggal 4 Juli besok. Sehingga yang ada di SIDAL saat ini masih yang berbasis daftar pemilih hasil perbaikan ya, DPSHP itu, belum DPT. Gitu. Yes, jadi sudah jelas ya Star Lovers ya. Karena banyak tahapan, kadang juga kita sebagai masyarakat umum ya Pak ya, kadang suka bingung juga ini sebenarnya tahapannya udah sampai mana sih gitu ya. Lalu pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu Bantul khususnya ya terhadap tadi pemutahiran data sehingga akhirnya sampai ke hasil perbaikan ini Pak, apa saja dan rata-rata nih rekomendasinya apa Pak, dan permasalahannya itu apa sih sebenarnya? Ya, Nah, kita memang melakukan pengawasan ya untuk setiap sub tahapan gitu pemutahiran data pemilih itu nggih. Nah, kita belum sampai ke rekomendasi ya. Kalau rekomendasi ini kan setelah itu termasuk dari jenis pelanggaran administrasi, setelah ada tindak lanjut sesuai dengan regulasi ya. Nah, nanti outputnya adalah rekomendasi. Nah, namun karena ini kemarin ini adalah tahapannya masih berjalan, nah kita istilahnya saran perbaikan. SP tadi ya Pak ya, SP tadi itu saran perbaikan ya, bukan surat peringatan ya. Beda ya. Berbeda, tapi ini adalah saran perbaikan. Nah, saran perbaikan juga ya harus ditindaklanjuti juga, karena kalau saran perbaikan tidak ditindaklanjuti, baru nanti akan masuk ke mekanisme potensi atau dugaan penanganan pelanggaran ya, dugaan pelanggaran, nanti baru ada proses mekanisme penanganan atau penindakan pelanggaran. Nah, ini yang fokus pengawasan untuk penyusunan dan juga untuk sampai pemutahiran DPS hasil perbaikan ya. Ini pertama adalah pengawasan terkait dengan perbaikan data pemilih. Nah, data pemilih ya bisa jadi misalkan nama jenengan Mbak Widya nggih. Jenengan misalkan katakan misalkan data untuk tanggal lahir keliru. Ya, atau misalkan usianya keliru ya, bisa jadi usia masih tertulis setahun yang lalu, karena untuk dari Disdukcapil ke KPU itu kan kemarin di bulan Oktober tahun 2022. Nah, bisa jadi masih tertulis usianya masih yang tahun kemarin. Nah, ketika ada pergantian untuk update untuk tahun ini, nah itu kan ada perbaikan data pemilih, contohnya itu. Atau misalkan ada NIK atau NKK-nya yang walaupun salah satu digit lah ya itu. Nah kan kalau NKK, NIK itu kan ada berapa digit Mbak? Ada 16 digit. Ya, banyak Pak. Ada 16 digit. Hafal nggak nomor KTP? Saya hafal. Tapi nggak boleh saya sebutin ya Pak ya. Itu kan privacy ya Pak. Iya betul. Sebenarnya mudah sih. 6 awal itu adalah kode wilayah. Kemudian 6 berikutnya tanggal bulan lahir, dan berikutnya baru yang 001, 02. Nah itu yang urutannya itu. Nah sebenarnya mudah. Yang itu ada 16 digit gitu kan. Nah ini misalkan ada perubahan, nah itu nanti ada perbaikan data pemilih, elemen-elemen data pemilih. Kemudian yang selanjutnya kita pengawasan potensi pemilih baru ya, termasuk adanya pemilih potensial non KTPL. Nah ini yang jadi fokus pengawasan kita juga, karena yang pemilih baru ya, pemilih pemula ini kan cukup banyak, bisa jadi ribuan ya, dan mereka belum punya EKTP. Ya kan? Saat ini memang untuk bulan ini, katakan tahun ini ya, ini belum punya KTP karena belum 17 tahun. Nah, bisa jadi dia usia 17 tahun itu besok bulan Januari ataupun bulan Februari 2024. Kan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nah, itu kan saat ini dia belum punya EKTP. Namun ya, nah kita juga koordinasi ya, kita dengan KPU dan juga di Dukcapil ya, perekaman EKTP, foto segala itu bisa dilakukan saat ini. Nah, ketika besok dia ulang tahun, baru KTP elektroniknya diberikan oleh di Dukcapil. Nah, ini yang pemilih yang potensial tapi belum punya ataupun non KTPL ini masih cukup banyak, ribuan bahkan. Setiap kabupaten kota pasti ada. Bahkan setiap kecamatan tuh pasti ada.
Ya kan, misalkan jenengan punya saudara itu kan saat ini belum genap 17 tahun tapi besok pada saat 14 Februari sudah punya hak pilih, pasti yakin saat ini belum punya KTPL gitu kan. Tapi silakan bisa melakukan perekaman dulu, perekaman EKTP-nya. Nanti ketika ulang tahun langsung diberikan. Nah, sekarang sebenarnya juga ada istilahnya IKD, identitas kependudukan digital. Nah, itu nanti bisa bisa daftar di Play Store, ataupun nanti untuk aktif karena harus scan barcode itu bisa ke Dukcapil atau di kantor Kapanewon atau kecamatan. Nah, itu karena harus. Nah, itu nanti ada KTP elektroniknya digital, bukan elektronik tapi KTP digital. Itu nanti juga bisa digunakan juga ke depan nanti. Kemarin informasi dari Dukcapil saat ini secara nasional yang sudah mempunyai IKD itu baru sekitar 9%, masih sangat sedikit gitu. Nah, ini monggo ini bisa disampaikan juga kepada Star Lovers ya. Ini monggo bisa mengurus identitas kependudukan digital, karena itu ketika jenengan nanti misalkan melakukan perjalanan ke luar kota ya, baik di bandara segala atau di stasiun, itu bisa digunakan IKD tersebut gitu. Alhamdulillah kalau untuk jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Bantul sudah ya, kemarin baik kami jajaran Bawaslu Kabupaten Bantul, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, kita juga koordinasi dengan di Dukcapil, mereka kita undang. Nah, kemarin ketika kita ada rakor ya kan di kantor segala itu mereka kita undang. Nah, teman-teman jajaran pengawas pemilu Kabupaten Bantul itu bisa membuat IKD kemarin. Alhamdulillah kita sudah punya semuanya itu. Jadi tidak harus kita bawa KTP ke sana sini itu ya, tapi dengan yang digital tadi itu bisa digunakan gitu. Ya, kemudian selanjutnya adalah untuk pengawasan pencoretan data pemilih yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, ini bisa jadi yang tidak memenuhi syarat itu diantaranya misalkan ada yang meninggal dunia ya, data ganda ya, kemudian pemilih di bawah umur ya, pindah domisili ya, pindah keluar ataupun masuk ya. Yang kalau yang ini dimaksud adalah pindah keluar ya. Kemudian anggota TNI ataupun anggota polisi ya. Mereka kan TNI Polri kan tidak punya hak pilih ya untuk pemilu ya gitu kan, dan juga pemilihan ya. Kemudian bisa jadi ada yang salah penempatan TPS ya. Pemilih yang tidak dikenal, ini cukup banyak kemarin ditemukan ya, pemilih tidak dikenal segala itu ya. Nah, itu kita lakukan tracking juga sampai ke tempatkan di kartu keluarga itu kan ada nomor kartu keluarganya kan ada itu. Nah, itu di tracking sampai kepada yang punya kartu keluarga itu, kepala keluarganya ditanya kenal nggak dengan ini ya gitu. Nah itu seandainya memang tidak kenal ya kan, nah kita juga ada koordinasi dengan pemerintah kelurahan atau desa, dan juga ada surat pernyataan dari pemilik KK tersebut yang diketahui oleh RT Dukuh ya, dan juga nanti dari pihak desa akan mengeluarkan surat keterangan, baru nanti akan dilakukan pencoretan di daftar pemilih. Nah, tidak dikenal ataupun yang bukan penduduk setempat itu. Nah, ini harus dipastikan karena sekali lagi pendataan pemilih untuk pemilu ini adalah secara de jure, jadi berdasarkan alamat yang tertera dalam KTP elektroniknya. Gitu. Oke, itu Mbak Widya sementara. Oke, ternyata banyak ya Pak saran perbaikan. Satu indikator saja juga sudah ribuan ya Pak. Banyak. Jadi memang belum yang kemarin yang sempat heboh ya. Ya kemarin di awal bulan Mei kemarin lah sempat heboh terkait dengan RT 00. Nah itu cukup banyak juga nggih. Kemarin dari data dari daftar pemilih sementara nggih, itu kemarin kita mendapatkan di Bantul itu ada 4.675. Cukup banyak waktu itu ya kan. Nah, itu memang sempat heboh, dan memang mari kita lakukan penelusuran juga ke lapangan nggih. Ada teman-teman pengawas di tingkat kecamatan, di tingkat desa, kami juga lakukan supervisi, monitoring ya. Itu ternyata ada beberapa temuan ya, ada yang memang sebenarnya dalam KTP elektroniknya itu memang tertulis 000 gitu kan. Nah, itu bisa terjadi ketika dulu perekaman KTP, pendataan segala itu tidak diisi, sehingga secara sistem itu 00 ya kan. Nah, ada juga ternyata memang ada yang KTP sudah yang 00 itu data itu, tapi ternyata ketika dilakukan cek lapangan ternyata ada nomor KTP-nya, ada nomor RT-nya gitu. Nah, yang mempunyai kewenangan, punya hak untuk mengubah data kependudukan ini bukan kami ya, penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu ataupun KPU, tapi itu menjadi ranah punya Dukcapil. Nah, terkait hal ini ya, data kita sudah ada nggih. Nah, kami dari pengawas pemilu kita mendorong kepada masyarakat yang RT di dalam KTP-nya tertulis RT 00, silakan nanti bisa mengurus ke terdekat aja, yang terdekat yaitu di kantor kelurahan atau desa. Daripada ke di Dukcapil itu kan di tingkat kabupaten ya. Nah, bisa ke kantor desa mengurus di situ. Nah, ketika nanti di situ diurus, maka dari desa nanti kan disampaikan di Dukcapil segala, nanti KTP-nya juga akan diperbarui. Nah, dari
pengajuan oleh masyarakat itu yang datanya nanti juga disampaikan kepada kami ataupun kepada PPS nggih atau KPU nggih. Nah, nanti akan diperbaiki. Itu juga perbaikan data pemilih juga. Kemarin kan sempat heboh itu kan. Nah, memang dari 4.675 itu memang tidak semuanya itu yang ada di TPS reguler nggih di Bantul nggih. Nah, tapi kemarin yang di TPS reguler di Bantul itu sebanyak 485. Sedangkan yang 4.190 itu ada yang telah terdaftar di TPS lokasi khusus yang ada di beberapa instansi yang ada di Bantul. Begitu Mbak Widya. Oke, luar biasa ya. Banyak ya data-data yang memang kita harus tahu dan bahkan kita sendiri memang harus ikut berpartisipasi gitu ya dalam pengawasan ini ya Pak ya, supaya bisa menuju validasi data yang benar-benar akurat itu tadi yang diperlukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan besok ketika pemilu 2024. Masih banyak yang belum dibahas ya Pak Nuril ya. Tetap kita akan mengajak Anda Star Lovers untuk ikutan gabung. Sudah ada beberapa juga yang menanyakan beberapa hal, nanti akan saya bacakan langsung. Tapi kita akan ke jeda terlebih dahulu. Yang pengen tanya, yang pengen menanggapi, monggo WhatsApp aja di 0818621013 atau boleh tuliskan di Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Star Lovers, masih bersama saya Widya Pradipta di Bincang Spesial, juga masih bersama Bapak Nuril Hanafi, Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Bantul ya. Tema kita hari ini terkait dengan pengawasan pemutahiran data pemilih sub tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu 2024. Ternyata banyak yang bertanya juga Pak terkait dengan informasi TPS lokasi khusus, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nuril bahwa ini sesuatu yang baru ya Pak ya di pemilu 2024 ini. Jadi banyak juga yang menanyakan kira-kira di mana saja ya gitu, karena mungkin juga belum mendapatkan informasi gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan nih Pak ketika besok di hari H pemilihan supaya bisa mempersiapkan segala sesuatunya gitu loh dari sekarang. Ini terima kasih pertanyaannya dari Kak Riri yang ada di Bantul juga Pak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Widya nggih. Ya, baik. Untuk TPS lokasi khusus ini memang baru pertama kali ya di pemilu 2024 ya. Sebelumnya kan dulunya kan ketika pemilih akan menggunakan hak pilih pindah TPS, waktu itu kan sebatas ada form A5 pindah memilih yang harus diurus dicari untuk form A5 terus dapat diperoleh di PPS ya, Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan atau desa, di mana yang bersangkutan ya pemilih tersebut terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, kemudian nanti dibawa ke lokasi yang dituju ya kan. Dan nanti juga di sini misalkan pindah ke Bantul ya, misalkan mahasiswa yang dari luar Jawa katakan ya, setelah mengurus ya di tempat asalnya sana bisa diuruskan pihak keluarganya, nggak harus datang sendiri, maksud harus mudik kan ya, nggak juga gitu itu, kan. Pak. Nah, itu malah jadi nggak jadi milih Pak gitu kan. Itu terus nanti kan bisa dikirim lah nanti form A5 tersebut. Ini juga masih berlaku untuk saat ini juga bisa gitu kan. Nah, itu nanti diserahkan kepada PPS di mana dia akan memilih misalkan sekarang kos di daerah mana itu kan. Nah, PPS-nya masuk PPS mana itu. Nah, nanti silakan misalkan katakan di Banguntapan gitu ya, misalkan contoh ya di Banguntapan, atau misalkan UMY lah. UMY kan banyak gitu di daerah Kasihan gitu. Nah, di sana misalkan di daerah Kalurahan atau desa Taman Tirto. Nah, silakan nanti bisa form A5 tersebut bisa diserahkan ke PPS Taman Tirto tersebut. Nanti akan dialokasikan dia nanti di TPS berapa untuk menggunakan hak pilih. Nah, kalau yang TPS lokasi khusus ini berbeda. TPS lokasi khusus ini dari instansi, misalkan instansi pendidikan ya, katakan kampus itu kan, pihak universitas nanti melakukan pendataan ya kepada mahasiswa yang akan mendaftarkan diri masuk sebagai data pemilih di TPS lokasi khusus. Nah, TPS lokasi khusus itu nanti dari universitas tersebut nanti menyampaikan ya kerjasama kepada KPU Kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul. Nah, nanti data pemilih itu nanti ada ya kan, yang dari instansi tersebut nanti diajukan ke KPU Bantul. Nah, nanti dari KPU Bantul kan melalui Sidalih nanti yang data pemilih di DPT atau daftar pemilih di lokasi asalnya sana nggih, sesuai KTP elektroniknya ya, dan dalam Sidalih sistem data pemilih yaitu nanti di sana akan istilahnya dipindah ke sini gitu kan. Nah, nanti ada TPS di kampus-kampus tersebut nggih. Nah, kalau di Bantul ini cukup banyak nggih, untuk besok ini ada 22 TPS totalnya nggih. Nah, ini ada di
ada 5 kapanewon atau kecamatan nggih. Nah, ini ada di Banguntapan. Kalau Banguntapan ini ada di Universitas Ahmad Dahlan. Ya. Kemudian di Kapanewon Kasihan itu ada di 2 tempat. Satu di UMY ya. Kemudian ada lagi di BPSTW ya, Balai Pelayanan Sosial Tresna Wrida. Nah, itu di UI Kasihan. Kemudian di Kapanewon Piyungan itu ada di Islamic Center Binbas. Nah, kemudian di Kapanewon Sewon itu ada di beberapa lokasi nggih, ada di Pondok Pesantren An-Nur ya, Pondok Pesantren Ali Maksun, Pondok Pesantren Krapya, dan juga di ISI ya, di Universitas istilahnya perguruan tinggi di ISI ini Institut Seni Indonesia nggih, di ISI. Kemudian di Pajangan ada di rutan rumah tahanan di kelas 2B di Pajangan, Bantul. Nah, ini cukup banyak ya kemarin ya. Ini ada 22 TPS ya untuk di Bantul besok ini. Nah, total yang kemarin ini terakhir ditetapkan oleh oleh KPU ya, untuk DPT kemarin itu total TPS di Bantul ada 3.166. Nah, 22 di TPS lokasi khusus, yang TPS reguler ada 3.144. Ini naik juga. Dulu 2019, pemilu 2019 itu ada 3.040 TPS. Nah, ini ada pertambahan juga. Satu TPS ini maksimal 300 pemilih. Nah, ini nah, nanti monggo sebenarnya kalau untuk saat ini karena daftar pemilih tetap sudah ditetapkan, maka untuk pendataan yang pemilih di TPS lokasi khusus ini saat ini ditutup, kecuali seandainya nanti akan ada daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Kita tunggu aja, karena memang untuk data pemilih ini ya memang dinamis ya. Itu ya, berkaca di pemilu 2019 yang lalu tadi juga sempat saya sebutkan waktu itu daftar pemilih tetap itu diperbaiki sampai 3 kali. Jadi ada DPTHP, daftar pemilih tetap hasil perbaikan 1, 2, dan 3. Nah, kita nanti masih menunggu ya kan. Nah, meskipun seandainya memang tidak ada, ini daftar pemilih tetap juga di tingkat kabupaten sudah ditetapkan. Nah, maka nanti apabila jenengan ya kan akan pindah memilih, silakan nanti bisa mengurus form A5 ya, form pindah memilih ya, itu di PPS tempat asal jenengan di mana jenengan terdaftar di DPT. Namun sebelumnya silakan ya cek apakah jenengan itu sudah masuk dalam daftar pemilih ya, secara online bisa cek dptonline.kpu.go.id. Yes, gitu. Ya ini kemarin juga sudah banyak yang men-capture Pak. Karena berarti kan itu salah satu antusiasme dari Star Lovers gitu ya, termasuk juga aku punya hak pilih jadi aku harus menggunakan. Nah itu antusiasmenya aja mereka kemarin mengirimkan capturean itu, ternyata datanya sudah masuk gitu, jadi lega. Partisipasi masyarakatnya untuk melakukan pengawasan salah satunya terdaftar atau belum di dalam daftar pemilih sangat besar pengaruhnya ya. Ini monggo lah masyarakat itu ikut melakukan pengawasan. Tadi data pemilih meskipun kita lakukan pengawasan ya kita harapannya data pemilih itu menuju yang benar-benar valid 100% ya kan. Ini tanpa adanya peran serta partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu ya, khususnya tahapan putaran data pemilih, ini juga bisa jadi tidak akan sukses ya kan. Nah, kita ini kan sebenarnya kan penyelenggara pemilu dalam ini pengawas pemilu kita kan personil kami ini kan sangat terbatas. Nah, kesuksesan ya, keamanan ya, integritas proses pemilu itu juga bukan hanya dari penyelenggara pemilu tapi juga dari peran serta masyarakat. Ya, kita contohkan lingkungan rumah kita, lingkungan kampung kita aman. Itu peran siapa? Peran masyarakat. Bukan berarti peran kepolisian ataupun keamanan yang lain, tapi dari masyarakat sendiri. Nah, sama halnya juga pemilu ini. Peran siapa? Peran masyarakat juga. Bukan hanya sebatas dari penyelenggara. Nah, ini peran masyarakat sangat penting. Kami pun juga ada gerakan ya pengawasan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat. Silakan apabila jenengan mengetahui ada potensi-potensi dugaan pelanggaran yang terjadi, silakan laporkan kepada kami. Kami juga sangat membuka diri untuk menerima laporan dari panjenengan kan gitu. Nah, sama halnya juga ini dengan yang pengaturan data pemilih. Silakan dilakukan pengecekan, pengawasan jenengan sudah masuk data pemilih atau belum. Ya, bukan hanya jenengan sendiri pribadi, tapi keluarga jenengan. Nah, itu silakan dicek sudah masuk atau belum. Kalau ada belum, ya ada yang belum terdaftar, silakan sampaikan kepada kami melalui posko kawal hak pilih ya, kita posko pengaduan ada di Bawaslu Kabupaten, ada juga di Panwaslu kecamatan di masing-masing kecamatan. Oke, dari diri kita sendiri dan akhirnya ke keluarga juga.
Kan ada juga beberapa anggota keluarga yang mungkin tidak tahu gitu ya cara ceknya gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa bantu ya dari yang terdekat kita dulu deh ya, untuk betul. Mengecek apakah sudah masuk dalam DPT itu tadi. Ada pertanyaan juga Pak, terima kasih nih untuk Bapak Rianda Putra. Banyakkah data yang diperbaiki Pak? Salahnya tuh di mana sih sebenarnya? Memang untuk data pemilih ini memang tidak sedikit ya yang memang harus kita perbaiki, yang harus perlu diperbaiki, bukan harus tapi perlu diperbaiki dan memang harus diperbaiki karena data-data pemilih ini kemarin ternyata ketika yang sudah diumumkan segala bahkan sampai ribuan itu ya, ratusan bahkan ribuan data-data pemilih itu ada yang tadi contoh tanggal lahirnya keliru, namanya juga keliru ya kan. Nah karena nama itu kan pengaruh ya, satu digit huruf pun nanti ketika kita input segala itu dengan NIK kita juga kalau memang namanya keliru juga nggak akan keluar kan gitu. Nah ini nama-nama tersebut ejaan segala ya, ejaan nama ya, kemudian tanggal lahir, usia ya, alamat bahkan ya. Bahkan kemarin ada juga yang salah penempatan TPS. Nah itu cukup banyak kemarin, dari DPS ke DPS itu sangat banyak kemarin, bahkan bisa sampai ribuan kemarin itu ya. Karena ketika data awal itu nama alamatnya itu kurang lengkap, sehingga yang membagi-bagikan dia masuk TPS mana itu bisa jadi ada kurang menguasai daerahnya, itu jadi keliru masukkan, harusnya misalkan di TPS 75 masuk ke TPS 77 katakan kayak gitu. Karena di situ alamatnya hanya sebatas alamat jalan, misalkan Jalan Slamet Riyadi katakan itu, tidak ada itu RT berapa ya kan, pedukuhan mana, nah itu keliru masukannya gitu. Nah ketika ada coklit ya kan kemarin ya, berdasarkan penelitian ataupun juga hasil pengawasan kita di lapangan, nah itu baru kemarin dibenahi gitu. Itu cukup banyak kemarin teman kayak gitu. Ya memang cukup banyak, tadi sebenarnya sudah saya sebutkan juga nggih terkait data-data yang harus diperbaiki itu segala ya, termasuk ada kegandaan ya, misalkan ada juga yang pemilih di bawah umur, nah itu kan yang TMS ya kalau itu nggih. Nah ini misalkan salah penempatan TPS tadi ya, pindah domisili, ataupun bisa jadi ada yang sebenarnya saat ini sudah sudah terdata ataupun dia saat ini aktif menjadi TNI atau Polri. Nah itu kan juga tidak boleh gitu kan, Mbak pilih, ataupun bisa jadi sudah pensiun. Nah jadi kan masuk pemilih baru. Dulu ketika yang bersangkutan itu sebagai anggota TNI atau Polri kan tidak punya hak pilih. Nah ketika sudah pensiun ya dibuktikan dengan surat pensiunnya. Nah itu nanti dia masuk sebagai data pemilihan gitu. Gitu Mbak Widya. Jadi memang nggak bisa disalahkan ya Pak ya di mana-mana. Ini karena tanya salahnya tuh di mana sih sebenarnya gitu, karena ada banyak faktor juga ya Pak. Banyak faktor. Jadi nggak bisa mengeneralisasikan semuanya nih. Terus ada Ibu Roro juga yang bertanya, apakah di Bantul ditemukan banyak data pemilih yang tidak valid sih gitu? Rata-rata karena apa ya Pak gitu? Ya, memang kemarin ada beberapa ya yang kita temukan data-data yang tidak valid itu, bahkan termasuk yang RT00 itu. Berarti kan alamatnya juga tidak valid, kurang valid ya. Itu harus dilakukan penelusuran juga ke lapangan. Ketika kita mendapatkan data yang sesuai, maka harus dilakukan perbaikan data gitu kan. Nah, ada juga yang benar-benar tidak tidak diketahui gitu kan. Bahkan ketua RT, Aduko segala itu tidak tahu. Nah, ini bisa jadi kadang ada kayak gini dulu ya kan, ada misalkan dulu itu beli tanah katakan. Nah beli tanah ya, kalau yang untuk sawah itu kan ada aturan ya, beli sawah itu kan jarak minimalkan 8 kilo dari rumahnya. Nah dia membuat KTP misalkan di Bantul, tapi yang bersangkutan saat ini sudah pindah lagi ke tempat asalnya sana. Ya, pindah ataupun KTP-nya masih di sini, tapi dia saat ini tidak di sini, dan bahkan pemangku wilayah di situ tidak kenal. Ya, karena sebatas untuk mengurus untuk balik nama tanah tadi itu. KTP-nya masih di sini, ya kan. Tapi dia tidak pernah tinggal di sini gitu kan. Nah, ini kan harus dilakukan penelusuran di mana ya. Nah, kemarin ada juga hal seperti ini gitu. Nah, kebetulan kemarin ada jajaran pengawas pemilu kami, Panwaslu desanya kenal juga dengan yang melakukan pendataan penduduk ya. Waktu itu gitu. Nah, itu tahu ini sekarang saat ini dia di luar Jawa, waktu itu di Kalimantan gitu, atas nama ini gitu kan. Nah itu, nah kemudian kebetulan punya nomor teleponnya, dah dikontak lah gitu. Nah kemudian ditanya, oh iya benar ya kan, saya memang masih KTP di Bantul itu. Nah nanti kalau saya masih sampai saat ini juga masih KTP Bantul, sehingga memang benar saya di situ. Nah ini data yang valid, sehingga itu benar-benar nyata sebagai
sesuai dengan KTPL-nya adalah penduduk Bantul sehingga tidak dicoret. Tapi ada juga yang tadi juga pernah saya sampaikan tadi di depan yaitu ketika itu tidak dikenal ya kan malah masuk ke kartu keluarga salah seorang. Nah, itu nanti dilakukan penelusuran juga. Apabila memang benar-benar tidak dikenal, maka nanti dari yang punya kartu keluarga tersebut membuat surat pernyataan, nanti diketahui ditandakan juga oleh ketua RT ataupun dukuh, dan juga nanti ada surat keterangan dari desa atau kelurahan, sehingga nanti bisa dilakukan pencoretan. Nah, ini memang dinamikanya untuk data pemilih ini memang cukup tinggi ya. Nah, ini memang harus melakukan perlu pengawasan yang benar-benar menyeluruh ya benar-benar kita. Karena kita juga pengawasan untuk data pemilih itu ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Karena yang pengawasan tidak langsung kan kita pengawasan dari data pemilih. Nah, data pemilih itu kita lakukan pengawasan. Kan kita dari teman-teman KPU kita juga dapat softwarenya itu kan. Nah, itu kita lakukan pengawasan. Termasuk kita ada indikasi yang kegendaan segala. Nah, itu kita lakukan cross check ke lapangan. Kalau memang yang bersangkutan itu ya di data pemilih ada lebih dari satu, tapi ketika dilakukan pengecekan lapangan hanya satu orang, maka yang yang data yang lebih dari satu tadi itu harus dicoret kan gitu. Tapi kita tentunya juga tetap ada data pendukung yang otentik. Ya, tanpa ada data pendukung hasil pengawasan yang otentik, kita juga tidak akan menyampaikan kepada jajaran KPU untuk dilakukan saran perbaikan. Betul, gitu. Jadi kita ada datanya, ada dasarnya gitu. Jadi meskipun mungkin juga banyak aduan ya Pak, tapi kan tetap harus di cross check juga ya Pak. Betul, ya. Untuk akhirnya nanti disampaikan ke KPU. Betul, begitu. Ya. Sesuai asas penyelenggara pemilu ada asas kepastian hukum. Nah, kita berkepastian hukum, makanya kita ada sesuatu apapun kita juga ada dasarnya. Kan gitu. Kita pastikan siap. itu. Ini agak melenceng dari topik ya. Terima kasih untuk Mbak Erna. Mohon maaf agak melenceng sedikit dari topik gitu ya. Caleg-caleg kok sudah pajak kampanye ya Pak ya, melalui banyak baliho-baliho kecil di pinggir jalan. Apakah ini nggak dilarang? Kemudian ada juga beberapa yang sudah mendeklarasikan sebagai capres itu kok sudah kayaknya curi star kampanye nih Pak lewat kunjungan-kunjungan. Nah, ini apakah Bawaslu Pusat belum melarang nih Pak? Ya, tanggapannya Pak, monggo. Terima kasih Mbak Widya. Ya, untuk tahap pencalonan untuk bakal calon anggota legislatif ini kan sebenarnya kan baru pendaftaran kemarin tanggal 1 sampai 14 Mei. Nah, saat ini sebenarnya belum ya. Mereka juga belum ditetapkan, bahkan saat ini masih verifikasi administrasi. Nah, nanti setelah selesai verifikasi administrasi ini ada perbaikan berkas administrasi. Nah, nanti baru ada penetapan daftar calon sementara untuk bakal caleg gitu ya, untuk caleg tadi ya, bakal calon sementara DCS ya. Ya, daftar calon sementara. Nah, itu nanti silakan masyarakat bisa memberikan masukan ya atau tanggapan terkait DCS tersebut. Nah, baru nanti setelah ada tanggapan pengumuman tadi itu, baru nanti ada daftar calon tetap. Nah, untuk saat ini memang sebenarnya kan untuk tahap sosialisasi partai politik peserta pemilu. Nah, partai politik peserta pemilu kemarin ditetapkan tanggal 14 Desember tahun 2022. Nah, di Indonesia ya secara nasional ya saat ini untuk peserta pemilu partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini ada 18 partai politik nasional plus 6 partai lokal Aceh. Nah, sesuai dengan regulasi di pasal 25 peraturan KPU nomor 23 yang sudah diperbaiki menjadi peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 ya. Partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu itu diperbolehkan melakukan sosialisasi. Nah, sebenarnya monggo sosialisasi itu ada partai politik ada logonya, ada nomor urutnya ya kan. Silakan, misalkan partai politik juga mengadakan kegiatan internal partai politiknya. Nah, di situ ya. Nah, itu monggo bisa disampaikan sosialisasi. Saat ini masih tahapan sosialisasi, belum tahapan kampanye. Ya, meskipun saat ini di berbagai tempat ada dalam bentuk spanduk, dalam bentuk baliho, dalam bentuk rontek ya itu. Nah, itu sebenarnya ini belum masa kampanye. Ya, belum masa kampanye. Nah, ini calon pun juga belum ditetapkan sehingga mereka juga belum bisa disampaikan itu sebagai calon. Nah, kan masih bakal calon baru pendaftaran ini kan masih proses itu kan. Nah, nanti ketika tahapan kampanye baru kami dari jajaran pengawas pemilu mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. Untuk saat ini kami belum. Nah, kami juga sudah bekerja dengan pemerintah kabupaten atau Pemda ya. Nah, terkait adanya atribut-atribut itu ya kan. Nah, itu yang saat ini belum masa kampanye, silakan itu menjadi kewenangan mereka karena saat ini kami belum punya kewenangan gitu. Kecuali nanti sudah masuk tahapan kampanye. Padahal tahapan kampanye nanti baru mulai tanggal 28 November tahun 2023 sampai tanggal 10
Februari 2024. Gitu. Okay. Jadi ya itu yang untuk saat ini ya, memang harapannya kami kepada para peserta pemilu ya, partai politik dan juga para bakal calonnya, bakal calegnya juga tolong ya, mari kita ciptakan situasi yang benar-benar sesuai dengan regulasi. Itu kan kalau saat ini memang belum masanya, tolong ya untuk semuanya untuk bisa mentaati itu. Oke, gitu. yes. Jadi sebatas memberikan himbauan kami saat ini. Belum resmi nih karena belum ada penetapan itu tadi ya, Star Lovers. Dan belum ya. masuk tahapan kampanye, jadi itu belum bisa dikatakan sebagai alat peraga kampanye atau APK. Okay. Ya, itu sebagai alat sosialisasi. Sosialisasi mungkin ya Pak, apalagi caleg-caleg baru bermunculan gitu ya. Oke, terakhir Pak, ternyata kita udah di penghujung nggak terasa acara ya, nggak terasa ya Pak, dan juga masih banyak yang tanya juga sebenarnya. Himbauannya atau ajakannya untuk Star Lovers gitu ya, apalagi untuk Star Lovers yang mungkin akan menjadi pemilih baru gitu Pak ya, anak-anak muda yang saat ini juga mungkin masih bingung juga. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita juga tetap berperan sebagai warga masyarakat, warga Indonesia yang baik, supaya nanti pemilu juga berjalan dengan lancar. Monggo Pak. Baik Star Lovers ya. Nah, terkait dengan tahapan pemutaran data pemilih ini, silahkan panjenengan masing-masing bisa melihat pengumuman atau mengecek jenengan sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum ya. Caranya cukup simpel ya, monggo pakai laptop ataupun pakai HP, silahkan ya, ketik cek dptonline.kpu.go.id, masukkan ya nama dan juga nomor KTP atau NIK ya. Nah, nanti di situ jenengan sudah terdaftar atau belum. Nah, peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif ini sangat menentukan ya kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024. Mari ya, sukseskan pemilu dan bergabung menjadi pengawas partisipatif ya, demi suksesnya ya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas, baik integritas proses ataupun integritas hasilnya, sehingga pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat ya, termasuk nanti yang terpilih baik pemimpin ataupun wakil rakyat benar-benar yang berintegritas dan berkualitas, dapat membawa Indonesia yang juga khususnya DIY, lebih khusus di Bantul ini benar-benar menjadi daerah yang lebih maju ya, dan juga lebih bersuasembada ya, dan insya Allah ini demi kebaikan kita bersama. Dan yang terakhir, tolong untuk setiap pada tahapan pemilu 2024 ini, mari ya kita juga sukseskan gerakan dari kami, dari jajaran pengawas pemilu, yaitu gerakan sosial ataupun gerakan moral anti politik uang dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurul Hanafi. Lengkap dan juga langsung ke target gitu ya Pak ya. Tadi sudah banyak disampaikan, mari kita menjadi pemilih yang berintegritas ya, Star Lovers. Kita bisa berperan untuk pengawasan juga gitu ya, tidak hanya ketika nanti memilih, tapi selama proses ini juga kita bisa terus mengawasi, dan tentu saja bisa berpartisipasi dengan mengecek tadi, jangan lupa DPT online-nya ya, Star Lovers ya. Saya Wida Prabdipta pamit undur diri, terima kasih, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.